Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah, berikut ini adalah sebuah kisah tentang seseorang yang tidak pandai membaca Al-Quran, akan tetapi kuburannya bercahaya. Bagaimanakah itu bisa terjadi, dan amalan-amalan apakah yang diperbuatnya sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu memuliakannya? Berikut kita simak kisah selengkapnya. Kisah ini adalah suatu kisah yang diceritakan di dalam tazkirah di Masjid Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu. Pada suatu malam, ada seorang lelaki yang melewati sebuah kawasan kuburan yang sangat sepi dan sunyi. Tiba-tiba saja ia terpana melihat suatu cahaya yang terang benderang yang muncul dari sebuah kuburan, dan cahaya tersebut terbang tinggi menjulang ke langit. Ia pun tertegun dan terdiam kaku. Terbesit dalam pikirannya, ini adalah kuburan seorang yang sangat istimewa, kuburan seorang wali Allah, ulama atau orang soleh yang sangat istimewa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya, karena penasaran, ia datang kembali ke kuburan tersebut, ingin mengetahui kuburan siapakah yang sangat ajaib itu. Ia pun kemudian bertanya kepada orang-orang di kampung itu mengenai kuburan tersebut. Setelah mengetahuinya, kemudian ia berkunjung ke rumah keluarga orang yang sudah meninggal itu dan bertemu dengan istri si almarhum. Ia menceritakan tentang keajaiban-keajaiban yang dilihat di pekuburan suaminya. Anehnya, si istrinya tersebut terkejut dan keheranan. Dia sangat mengenal suaminya. Suaminya bukanlah siapa-siapa. Suaminya hanya seorang petani biasa, bukan orang alim, bukan ahli ibadah, bukan orang soleh, bahkan bukan guru Al-Quran. Bahkan suaminya pun tidak pandai membaca Al-Quran. Dia tidak pernah mendengar suaminya membaca Al-Quran. Kemudian lelaki itu bertanya, perkara-perkara apakah yang suaminya lakukan ketika masih hidup dalam kehidupan sehari-harinya? Akhirnya si istri tersebut teringat suatu perkara yang selalu dilakukan suaminya setiap malam. Kala itu, setiap malam sebelum tidur, suaminya akan mengambil wudhu dan masuk ke dalam sebuah bilik. Kemudian suaminya mengambil Al-Quran, lalu dicium dan dipeluknya dengan penuh kecintaan dan kasih sayang. Suaminya duduk dan membuka Al-Quran itu sehelai demi sehelai, seperti sedang membaca, sedangkan ia seorang yang buta Al-Quran. Dia akan meraba-raba ayat Al-Quran itu dengan tangannya, seolah-olah sedang menyentuh dan membelai sesuatu yang sangat dikasihinya. Ia pernah mendengar rintihan dan isak tangis suaminya yang sangat sedih, mendayu-dayu dengan penuh penyesalan. Suaminya selalu berdoa, Tuhanku, ampunkanlah aku, karena aku tidak mampu membaca kalimat-kalimatmu ini. Janganlah engkau hukum aku di atas kebodohanku ini. Wahai kalamullah, maafkanlah kesalahanku. Aku tak mampu membaca kalimat-kalimatmu. Aku tidak dapat memahamimu, tapi aku sangat mengasihimu. Aku sangat cintaimu. Wahai kalamullah, janganlah engkau mendakwa aku. Janganlah engkau menuduh aku di hadapan Allah di akhirat nanti. Begitulah doa suaminya. Akhirnya lelaki itu meminta untuk melihat Al-Quran kesayangan suaminya itu. Benar sekali dan sangat mengharukan apabila ia melihat naskah yang sangat mulia itu lusuh. Lembaran demi lembaran yang kelihatan selalu dibuka berkali-kali, dan ada bekas air mata di kertasnya. Tanda seseorang sering menangis dan bercurai air mata tatkala membukanya.
Pastilah lelaki ini sangat mulia pribadinya. Hatinya telah bersatu dengan ruh Al-Quran. Dia sangat mengasihi kalimat-kalimat Allah itu dengan sesungguhnya. Berarti ia mengasihi Allah dengan seluruh jiwa dan raganya. Demikian kisahnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita senantiasa membaca Al-Quran di kehidupan sehari-hari kita, serta mengamalkannya agar kelak kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.